Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agus Salim. Pada video kali ini, saya akan lanjut menjelaskan materi mengenai OPM bagian 2. Apabila teman-teman ingin melihat video OPM bagian 1, teman-teman bisa lihat dengan klik link video yang ada pada deskripsi. Oke, lanjut saja. Rangkaian penguat pembalik atau inverting amplifier merupakan rangkaian op-amp dengan memberi masukan tegangan input atau VI pada terminal negatif suatu op-amp, sehingga output tegangan yang dihasilkan akan dikuatkan serta diubah polaritasnya sebesar 180 derajat. Contohnya, ketika kita memasukkan tegangan positif pada terminal negatif op-amp, maka output yang dihasilkan adalah tegangan yang bernilai negatif dengan polaritas negatif. Dan sebaliknya, apabila tegangan polaritas negatif dimasukkan, maka output yang dihasilkan akan memiliki polaritas positif. Seperti itu. Karena arus yang masuk ke terminal negatif op-amp sama dengan 0, maka arus melewati hambatan umpan balik atau resistor feedback. Di sini saya simbolkan sebagai RF, sehingga timbul tegangan pada RF atau disebut juga sebagai VRF dengan besar, yakni VRF sama dengan I atau arus yang mengalir pada RF dikali dengan hambatan RF itu sendiri, atau juga sama dengan VI dibagi RI dikali dengan RF. Lalu, berapa besar tegangan output pada rangkaian ini? Untuk mencari output atau VO pada rangkaian ini, maka VO sama dengan negatif VRF atau juga negatif IRF, atau sama halnya juga dengan negatif VI per RI dikali RF, dan seperti itu. Oke, lanjut saja. Contoh soal. Diketahui suatu rangkaian seperti gambar berikut dengan RF sebesar 100 kilo ohm, RI sebesar 10 kilo ohm, tegangan masukan atau V input sebesar 1 volt dengan polaritas positif ya tentunya. Kemudian dan RL atau beban RL sebesar 25 kilo. Lalu hitunglah berapa besar arus yang melewati pada RF, besar tegangan V output, besar tegangan output ya atau VO, lalu berapa penguat yang dimiliki pada rangkaian tersebut atau ACL, terus berapa arus pada hambatan, dan berapa arus total pada output. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk mencari arus yang mengalir pada RF itu sama dengan VI dibagi dengan RI, yakni 1 volt dibagi dengan 10 volt. 1 volt dibagi dengan 10 kilo ohm. Maka hasil yang didapat adalah 0,1 miliampere. Itu untuk VI. Selanjutnya kita mencari VO, V output, di mana VO pada rangkaian ini menggunakan rumus negatif RF dikali VI dibagi RI, di mana VI dibagi RI ini sama dengan arus. Ingat. Jadi kita ingat rumus dasar sebelumnya bahwasanya VO, V output sama dengan negatif V pada RF atau sama dengan negatif I pada RF dikali dengan RF. Nah, jadi hasilnya akan sama. Seperti contoh ini menggunakan rumus RF per RI dikali VI, maka hasil yang didapatkan adalah negatif 10 volt. Itu untuk output yang dihasilkan. Jadi output tegangan dikuatkan lebih kuat ya hasilnya, karena tadi masukannya berupa 1 volt dan kemudian outputnya berubah menjadi 10 volt.
Dan polaritasnya juga diubah dari yang awalnya positif menjadi negatif. Oke, kita lanjut untuk mencari ACL. ACL itu penguat yang ada pada rangkaian ini. Dengan rumus dasar sama seperti pembahasan op-amp bagian 1, di mana penguat pada suatu op-amp itu simbolnya bisa AOL atau ACL. Untuk AOL itu sama dengan umumnya atau dasarnya itu penguat pada suatu op-amp adalah tegangan output dibagi dengan tegangan input. Nah, khusus untuk pada rangkaian ini, maka didapatkanlah ACL sama dengan negatif RF dibagi RI. Berapa? RF-nya diketahui 100 kilo ohm dan RI-nya 10 kilo ohm, maka negatif 100 dibagi dengan 10 sama dengan negatif 10 kali. Jadi pada rangkaian ini, tegangan masukan inputan pada op-amp akan dikuatkan sebesar 10 kali lipat dari tegangan asalnya. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan selanjutnya, yakni berapa arus yang mengalir pada RL. Nah, untuk mencari arus yang mengalir pada IL, kita gunakan rumus negatif VO dibagi RL. Karena polaritas VO negatif, maka dipakailah negatif V output, sehingga didapatkanlah arus yang mengalir pada beban L sama dengan 0,4 mA. Lalu berapa total arus keluar dari rangkaian ini atau I output? I output sama dengan arus yang mengalir pada RF atau I ditambah arus yang mengalir pada beban L atau IL. Sehingga I ditambah IL sama dengan 0,1 mA ditambah 0,4 mA. Dan didapatkanlah hasil 0,5 mA. Nah, itu tadi contoh soal untuk rangkaian inverting dengan polaritas tegangan inputan yang bernilai positif. Lantas bagaimana jika polaritas inputannya bernilai negatif? Nah, ini dia contoh soal lagi. Apabila tegangan masukan negatif, seperti contoh pada soal sekarang ini, diketahui bahwa RF sama dengan 250 kilo, RI sama dengan 10 kilo, VI sama dengan negatif 0,5 volt, ini dia inputannya negatif, memiliki polaritas negatif, dan RL sebesar 25 kilo ohm. Maka hitunglah berapa besar arus yang mengalir pada RF ya, ini. Terus V output, terus berapa besar penguat yang dimiliki rangkaian ini, berapa arus yang mengalir pada hambatan L, dan berapa total arus outputnya. Oke, kita bahas satu persatu. Sama seperti contoh yang sebelumnya, untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian ini, dipakailah rumus VI dibagi RI. Sehingga didapatkanlah arus yang mengalir pada RF sebesar 0,05 mA. Selanjutnya mencari V output. Ingat seperti sebelumnya di mana rumus dasarnya untuk V output sama dengan negatif V pada RF atau negatif I pada RF dikali dengan RF itu sendiri. Tadi I-nya sudah ketemu 0,05 mA dibagi dengan RF-nya sebesar 250 kilo ohm. Bisa juga menggunakan rumus ini, yakni negatif RF dibagi RI dikali VI, yakni didapatkanlah tegangan output sebesar 12,5 volt. Nah, dari sini kita tahu juga bahwasannya outputnya diperbesar atau dikuatkan oleh rangkaian ini. Dari tegangan inputan sebesar 0,5 volt naik menjadi 12,5 volt. Lantas berapa penguatannya pada rangkaian ini? Nah, untuk penguatannya bisa kita gunakan rumus V output dibagi V input, atau bisa juga kita gunakan rumus negatif
RF dibagi RI, sehingga didapatkanlah penguat sebesar negatif 25 kali. Jadi, untuk tegangan yang masuk pada rangkaian ini akan dikuatkan sebesar 25 kali dari tegangan semula dan diubah polaritasnya. Jika tegangannya positif, diubah menjadi negatif. Namun di contoh ini, jika tegangannya negatif, maka outputnya akan memiliki polaritas positif. Oke, lanjut kita mencari arus pada beban L atau IL, yakni sama dengan sebelumnya menggunakan rumus V output dibagi RL, di mana V outputnya 12,5 dan RL-nya 25 kilo ohm, maka didapatkanlah hasil yakni sebesar 0,5 miliampere. Lalu berapa total arus outputnya atau IO sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 miliampere. Oke, lanjut. Contoh soal-soal tadi itu menggunakan tegangan DC sebagai inputan, baik dengan polaritas positif di contoh soal pertama dan polaritas negatif di contoh soal kedua. Nah, berikut merupakan grafik perubahan polaritas jika menggunakan tegangan AC. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa ketika polaritas tegangan input naik, ini kan naik ya, naik, maka polaritas tegangan output itu akan turun, serta amplitudenya semakin lebar. Nah, bisa dilihat nih, amplitudenya kecil, jadi amplitudenya lebar. Hal ini menjelaskan bahwa rangkaian inverting menguatkan tegangan dan juga merubah polaritasnya sebesar 180 derajat. Oke, selanjutnya rangkaian penjumlah, pembalik, atau inverting either. Nah, bedanya pada rangkaian ini terdapat lebih dari satu buah tegangan inputan atau tegangan masukan. VI-nya ada banyak. 1, 2, 3. Nah, pada contoh saat ini, pada contoh rangkaian ini kita menggunakan 3 buah inputan, yakni V1, V2, dan V3. Lalu bagaimana cara kita menghitung V output pada rangkaian ini? Maka dengan 3 masukan itu didapatkan rumus jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF, ya. R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, maka digunakan rumus yang ini. V output sama dengan negatif RF dibagi R1 dikali V1. Sorry, nomor 1 ya, V1. Ditambah negatif RF dibagi R2 dikali V2. Ditambah negatif RF dikali R3 dikali V3. Dan seterusnya jika lebih dari 3 supply tegangan input. Nah, namun jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka digunakanlah rumus yang ini, yakni VO sama dengan negatif dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Seperti itu. Dan jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dan besarnya sama dengan R, maka digunakan rumus VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn dibagi N. Seperti itu. Oke, selanjutnya rangkaian penguat tak membalik atau non-inverting op-amp, non-inverting amplifier. Rangkaian ini merupakan rangkaian op-amp dengan memberikan masukan tegangan input atau VI pada terminal positifnya. Nah, ini dilihat. VI-nya dimasukkan ke terminal positif dari si op-amp. Sehingga output yang dihasilkan akan dikuatkan tanpa mengubah polaritas tegangannya. Nah, semisal kita memasukkan tegangan bernilai positif
dengan polaritas positif, maka outputnya juga akan memiliki polaritas positif. Dan jika kita memasukkan tegangan dengan polaritas negatif, maka polaritas output yang dihasilkan juga akan bernilai negatif. Nah, sama kan? Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus berasal dari VO melewati RI sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan I dikali RF. I-nya ini arus yang mengalir pada RF dikali dengan RF itu sendiri. Sama halnya atau sama dengan VI dibagi RI dibagi RF dikali RF. Sama seperti rumus yang inverting amplifier ya. Oke, lanjut. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besar VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga V output sama dengan VRF ditambah VI. Nah, jadi untuk mencari VO, VO itu sama dengan penjumlahan antara VI dengan VRF. Dan apabila kita sederhanakan, jadi VO sama dengan VI dikali RF dibagi RI ditambah VI, sama-sama ada VI-nya, maka kita sederhanakan menjadi RF per RI ditambah 1 dikali dengan VI. Seperti itu untuk mencari besar tegangan output pada rangkaian ini. Nah, lantas berapa penguatannya? Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL sama dengan, ingat rumus dasar tadi, V output dibagi V input. Sehingga pada rangkaian ini sama dengan, apabila disederhanakan menjadi RF per RI ditambah 1. Lalu bagaimana cara untuk mencari IL, arus pada hambatan L di rangkaian ini? Maka kita juga gunakan rumus yang sama, yakni V output dibagi RL, arus yang mengalir di hambatan beban ini. Oke, begitu. Selanjutnya, rangkaian penjumlah tak membalik atau inverting adder. Nah, pada rangkaian ini kurang lebih sama seperti rangkaian sebelumnya. Hanya saja bedanya pada rangkaian ini terdapat lebih dari satu buah tegangan masukan. Pada contoh rangkaian ini kita menggunakan dua buah tegangan masukan, yakni V1 dan V2. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari besar tegangan masukan, maka pada terminal positif op-amp didapatkan VI sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali V1 ditambah RI dibagi R1 tambah R2 dikali V2. Nah, dengan tegangan masukan seperti ini, maka didapatkanlah V output sama dengan RF per R1, RF per RI ditambah 1 dikali dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali V2. Lalu berapa besar penguatannya? Kita kembali ke rumus dasar, di mana besar penguatan yang dimiliki suatu op-amp itu rumusnya sama dengan V output dibagi dengan V input. Kita lanjut. Untuk yang contoh rangkaian sebelumnya, kita menggunakan tegangan input sebanyak 2 buah. Nah, pada ini, apabila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R yang sama kecuali RF dan nilai RF sama dengan N dikurangi 1, maka besarnya tegangan output sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan hal ini berlaku hanya jika semua R kecuali RF bernilai sama. Dan nilai RF sama dengan N dikurangi 1.
Selanjutnya, untuk selanjutnya rangkaian penguat selisih. Jadi selain dirangkai menjadi rangkaian inverting dan inverting, op-amp juga dapat dirangkai menjadi rangkaian penguat selisih, di mana rangkaian ini terdiri dari penguat pembalik atau inverting dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jadi pada rangkaian penguat selisih ini itu merupakan rangkaian yang memiliki dua buah masukan sekaligus, yakni masukan V1 sebesar V1 dimasukkan ke terminal negatif suatu op-amp dan masukan V2 dimasukkan ke terminal positif suatu op-amp. Maka V output yang dihasilkan besarnya yakni RF dibagi RI ditambah 1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali V2 dikurangi RF dibagi RI dikali V1. Seperti itu. Nah, dan jika perbandingan nilai resistor pada RI dibagi R1 sama dengan RF dibagi R2, maka besar output yang dihasilkan oleh rangkaian selisih sama dengan RF dibagi RI dikali R2 dikali V2 dikurangi V1. Seperti itu. Nah, selain sebagai rangkaian penguat selisih, op-amp juga dapat dirangkai sebagai rangkaian komparator atau rangkaian pembanding, di mana pada rangkaian komparator, rangkaian ini merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan suatu tegangan referensi. Nah, ini terdapat suatu tegangan referensi dengan input, maka dibandingkanlah. Dan biasanya berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Seperti ini contoh rangkaiannya. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output didapatkan dari selisih tegangan atau ED, di mana ED itu merupakan selisih tegangan antara tegangan masukan pada terminal positif dengan tegangan pada masukan terminal negatif op-amp. Ini telah dijelasin di op-amp sebelumnya di bagian 1. Nah, dan jika ED memiliki polaritas positif, maka V output juga sama dengan positif V saturasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika ED negatif, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Lantas, saat noise timbul pada input, di sini diumpamakan noise-nya itu sebagai Vn, maka kaki inverting pada input menjadi Vi ditambah Vn. Sehingga selisih ED menjadi 0 dikurangi Vi ditambah Vn, sama dengan negatif Vi ditambah Vn. Seperti yang dilihat pada grafik, di mana pada periode gelombang pertama tidak terdapat noise, sedangkan pada periode selanjutnya terdapat noise yang mengakibatkan output sinyal juga berubah. Sinyal output juga berubah. Nah, ini perubahan karena adanya voice. Oke, selanjutnya detektor pembalik penyilang nol dengan histérisis. IZCD with hystérisis. Atau disebut juga inverting zero crossing detector with hystérisis. Nah, untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input. Maksudnya, untuk mengatasi noise pada rangkaian detektor maupun komparator, maka dipasanglah feedback ke masukan positif. Nah, seperti ini contohnya ini. Nah, dan pada
Dan output pada suatu pembanding itu hanya ada dua kemungkinan, yakni positif V saturasi atau negatif V saturasi. Dan ciri dari pembanding adalah adanya feedback pada masukan positif suatu op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan dan V output berada pada positif V saturasi dengan tegangan masukan positif op-amp sebesar R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Karena tegangan feedback bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka tegangan ini dinamakan upper threshold voltage atau disimbolkan sebagai VUT. Jadi, besar VUT jika dirumuskan itu sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Dan tegangan ED yaitu VUT dikurangi V input. Nah, seperti ini di gambar rangkaiannya ya. Selama tegangan input kurang dari VUT, maka nilai ED sama dengan positif. Dan tegangan V output sama dengan positif V saturasi. Dan bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, VI-nya lebih besar dari VUT, maka ED-nya menjadi negatif. Dan tegangan output menjadi negatif V saturasi. Karena tegangan V output sama dengan negatif V saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurangi V saturasi. Sehingga karena adanya feedback nilainya negatif atau tegangan feedbacknya kurang dari V output, maka dinamakan sebagai lower threshold voltage atau VLT. Jadi nilai VLT itu sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurangi V saturasi. Seperti itu. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada yang namanya histeresis. Yakni histeresis atau tegangan histeresis adalah selisih antara ambang batas dan ambang bawah atau dapat dirumuskan sebagai VH, tegangan histeresis sama dengan VUT atau tegangan upper threshold dikurangi VLT atau tegangan lower threshold. Seperti ini rumusnya untuk tegangan histeresis. Dan selain adanya tegangan histeresis, ada pula tegangan tengah. Di mana tegangan tengah ini merupakan atau sebutannya center voltage, merupakan V center, dapat juga dirumuskan sebagai V center sama dengan VUT dikurangi VLT atau ini V histeresis ya. V histeresis dibagi 2. Nah, itu untuk rumus dari center voltage atau tegangan tengahnya. Nah, ini seperti yang sebelumnya. Jadi untuk VUT itu rumusnya sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah V positif ditambah V saturasi, dan untuk VLT-nya sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikurangi V saturasi. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk yang detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis. Nah, yang sekarang detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis. Atau yang ini non-invertingnya ya. Yang tadi yang invertingnya dan yang sekarang non-invertingnya. Nah, pada rangkaian detektor penyilang nol tak membalik ini bersifat open loop sehingga
Jadi jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO digital crossing. Seperti ini contoh gambar rangkaiannya. Untuk yang tadi inverting, VI-nya masuk ke negatif, dan karena ini non-inverting, maka VI-nya masuk ke terminal positif dari si op-amp. Dan untuk terminal negatifnya itu digroundingkan atau sama dengan 0, karena kan penyilang 0 ini. Jadi untuk inverternya dinolkan dan VI-nya masuk ke positif. Berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, apabila R dan feedback sama dengan MR, maka besarnya VUT sama dengan negatif V saturasi dibagi M, dan VLT sama dengan positif V saturasi dibagi M. Nah, untuk mencari V hysteresisnya, maka sama dengan rumus yang sebelumnya ya. Yakni V hysteresis sama dengan VUT dikurangi VLT, dan V centernya sama dengan V hysteresis dibagi 2. Nah, itu tadi untuk yang non-inverting. Yang sekarang kita detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis. Nah, untuk yang ini ya menggunakan taraf tegangan. Nah, ini terdapat taraf tegangan dengan histeresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0, kita menggunakan R reference, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yakni sumber tegangan V output dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N dikali R dibagi R ditambah N kali R dikali dengan V referensi ditambah R dibagi R ditambah N R ditambah V saturasi. Atau untuk VUT sama dengan R dibagi 1 tambah N dikali V referensi dikali positif V saturasi dibagi 1 tambah N. Itu untuk yang VUT. Dan untuk yang VLT rumusnya hampir sama, kita tinggal ubah sedikit, yakni ada negatif V saturasi. Jadi untuk yang VLT sama dengan N R dibagi R ditambah N R dikali V referensi ditambah R dibagi R tambah NR dikurangi V saturasi. Atau disederhanakan sama dengan R dibagi 1 tambah N dikali V referensi dikali dengan negatif V saturasi dibagi 1 tambah N. Nah, seperti inilah untuk rumus-rumus pada detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis yang tidak sama dengan 0, yakni terdapat tegangan referensinya. Nah, jadi sekian penjelasan materi mengenai op-amp bagian 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat masukan atau saran, silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari saya, terima kasih.